Manusia ya. Baik, perhatikan sini. Ada ajal, ada umur, itu berbeda. Ada ajal, ada umur, itu berbeda. Quran surah ke-7 Pak, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bukan hanya orang, setiap umat semuanya pasti ada ajalnya. Batas akhir usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, batas akhir usia, maka dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Pas di situ. Sampai harinya, jamnya, menitnya, detiknya, selesai. Ya, misal seorang si fulan akan wafat misalnya di hari Ahad. Jam 11 lewat 11 menit, lewat 11 detik. Tempatnya di sini, keadaannya begini. Maka kalau sudah seperti itu selesai. Nggak akan nambah, nggak akan kurang, walaupun 1 detik. Jelas? Ini ajal namanya. Yaitu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh tertulis di Lauhul Mahfuz, ditetapkan bahkan sebelum kita terlahir sudah ada. Ya, 4 bulan dalam kandungan dituliskan oleh malaikat. Jelas? Nah, ini yang disebut kemudian dulu saya katakan istilah qadar. Ini agak ramai sekarang gitu kan. Nanti pada waktunya nanti saya akan jawab ya dengan lebih ilmiah. Ini gampang sebetulnya, hal-hal yang ringan. Cuman kan kita harus sabar gitu kan. Harus sabar karena melihat situasi itu tidak harus kita menyelesaikan masalah dengan ingin begini begitu saja, tapi lihat maslahatnya. Ada dampaknya kepada umum. Ya, yang diinginkan itu kan hal yang bermaslahat. Kadang-kadang kita jawab begini, orang ramai, saling mencela, saling sibuk, saling begini lagi. Gak ada maslahatnya. Ya. Maka lihat kalimatnya di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran para spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mikadzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mikadzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Ya, sudah sekarat daging, sudah mulai berbentuk. Jadi usia 4 bulan. Fayursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepada orang ini. Kemudian fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan rohnya. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Wa yu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Untuk menuliskan. Maka yang pertama dikatbi rizkinya, yang kedua ajalihi, ajalnya, bukan umurnya tapi ajal. Ya, jadi yang dimaksud usia itu dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud itu ajal namanya. Usia berapa tahun, meninggalnya bisa sekian tahun, itu ajal namanya. Sekarang persoalannya, kita diberikan ajal oleh Allah, kita nggak tahu kapan waktunya. Rahasia. Dirahasiakan supaya kita semangat mengisinya dalam kebaikan. Kalau diberikan tahu waktunya, maka umumnya orang akan sulit beraktivitas, mulai malas. Ya, bisa. Bapak namanya siapa? Ya, Bapak Handoko misalnya. Bapak Handoko diberitahu nih, sudah muncul. Bapak Handoko akan meninggal hari Ahad, tanggal 12 Rajab jam 12 tepat. Misalnya kan, Masya Allah. Masih mau nggak ikut pengajian di sini? Belum tentu. Di rumah, jatuh di masjid sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Pak, minum dulu yuk. Enggak, astagfirullah, astagfirullah. Udah malas semuanya, gitu kan. Mau kerja susah, ini susah, karena tahu. Karena itu dibuat misteri menjadi gaib, supaya kita semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengisi ajal itu? Supaya baik bekal kita ketika menuju Allah, maka itu yang disebut dengan umur, cara mengisinya. Umur, umur itu asalnya bukan usia, tapi segala hal yang melahirkan manfaat. Umur, bahasa fiilnya jadi ya'muru. Di masjid ada umur, ya'mur. Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu bukan umur masjid berapa, bukan. Jadi makmur di sini dari kata al-umur berarti segala hal yang bermanfaat. Kalau Anda DKM masjid, ingin bikin kegiatan di masjid, cari yang bermanfaat. Pengajian yang bermanfaat, meningkatkan iman, bukan rame. Sholat yang bermanfaat, cari imam yang baik bacaannya, sehingga makmumnya terasa kekhusyuannya. Nah, usia kita, cara mengisinya disebut dengan umur. Ingin memberikan pesan bahwa sepanjang masih diberikan usia, ayo isi dengan yang bermanfaat, yang baik-baik. Mata lihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik, lisan bicara yang baik. Jangan sampai diberikan usia tapi kita isi dengan hal-hal yang buruk, ini maksudnya. Jadi kalau ditanya begini dalam bahasa umum ya, berapa umur Anda? 40 tahun. Itu maksudnya kalau dikaitkan ke sini, dari 40 tahun ini sudah berapa kebaikan yang Anda sudah buat? Jelas? Cuman jadi ke bahasa Indonesia,
umur ini berubah pemaknaannya sebagai ajal atau usia. Ya, padahal asalnya bukan usianya, tapi cara mengisi usianya itu poinnya. Karena itu ketika Anda mendapatkan penerjemahan usia bertambah, usianya tidak akan bertambah. Karena usia itu setelah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan, di lauh mahfuz tertulis usia si fulan 63 tahun, maka tidak akan nambah, tidak akan berkurang, tetap segini. Tapi yang bisa bertambah itu umur, asas manfaatnya, keberkahannya. Umur itu punya 3 arti: 1 manfaat, 2 sukses, 3 berkah. Jadi usia mustahil bisa menambah, ajal tidak akan bertambah, tapi umur itu bisa bertambah, manfaatnya, keberkahannya, dampak kehidupannya. Antum pernah berjumpa Imam Syafi'i? Tidak. Ya, tidak. Jauh sudah meninggal lama, tahun 204 Hijrah. Usianya cuma 54 tahun, 54 sampai 55. Tapi pernahkah Anda membaca kitab Imam Syafi'i? Pernahkah mendengar kisahnya? Ya, kita dapatkan bagian dari keberkahan usianya. Masih ada sampai sekarang. Karyanya, kebaikannya, segalanya dan segalanya. Anas ketika didoakan oleh Rasulullah SAW bukan menambah ajalnya, tapi keberkahan dari usianya. Dan qadar Allah memang diberikan ajal yang panjang. Ya, panjang usianya. Tapi yang penting bukan panjangnya. Bukankah sampai sekarang kita masih mempelajari tentang Anas? Kita dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Tidak salah kalau kita ingin berdoa panjang umur, boleh. Panjang dari segi keberkahan dan manfaat yang bisa dibawa untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau panjang ajal maksudnya, itu mustahil. Nggak akan mungkin. Ya, karena Nabi pun ketika ditetapkan selesai. Itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan bisa diubah oleh apapun dan tidak bisa dipengaruhi. 1, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kiamat. Sampai waktunya saat. Saat itu sekarang diterjemahkan dengan jam. Jam 10 kurang 3 menit. Kemudian kurang 135 detik. Baik, antum tuliskan itu misalnya jam. Ya, ketika kiamat disebut dengan saat menunjukkan waktunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya, hanya Allah milik Allah pengetahuannya. Jadi kalau sampai hari ini ada yang bicara kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu sudah tinggalkan aja. Gak ada manfaatnya itu. Tinggalkan. Saya di Garut tahun 99 ada isu berkembang. Kiamat akan terjadi nanti tanggal 9, bulan 9 tahun 99. Masya Allah, nggak kejadian Pak. Kemudian dikatakan itu diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak kejadian juga. Ya, jadi memang sudah tinggalkan. Kedua, yunazzilul ghaib, pengaturan cuaca. Makanya nggak ada kepastian cuaca, adanya prediksi. Ya, prediksi, perakiraan cuaca, nggak ada kepastian. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, segala yang ditetapkan di dalam rahim. Ya, bagaimana keadaan ketika dilahirkan, ya, dan sebagainya, kapan meninggal dan seterusnya. Yang keempat, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal. Jadi masalah ajal itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, tapi masalah umur boleh kita meminta kepada Allah. Dan yang dimaksud umur dalam bahasa Arab bukan pengertian umur dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan umur yang dimaksudkan usia, tapi cara mengisi usianya. Jadi boleh Bapak meminta kepada Allah untuk panjang umur, tapi yang dimaksudkan bukan panjang usianya, tapi keberkahan yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Kadar pertanyaan akan sesuai dengan kadar jawaban yang kemudian lahir. Bahasan juga demikian. Apa yang dibahas maka memunculkan hal yang terkait dengan bahasan. Yang tadi saya berikan kan contoh dari bahasan yang sangat luas yang telah diatur dalam syariat. Kalau saya turunkan tadi dari mulai mencari pasangannya, cara bergaulnya sampai turun sebagainya, maka kajian kita tidak akan pernah membahas soal muslim. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah contoh sebagian dari ikhtiar orang tua. Poin besarnya ketika kita berdoa harus selaras doa itu dengan ikhtiar orang tuanya. Lalu saya contohkan sebagian dari ayat Quran ini. Kalau Bapak ingin turunkan lagi, kita bisa mulai dari bertaruh, cari mencari yang pasangan yang sesuai dengan takwa kepada Allah, Quran surah 49 ayat ke-13. Kemudian mulai melamar, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Kemudian mulai bernikah, Quran surah ke-30 ayat 21. Mulai membagi tugas di rumah tangga, Quran surah ke-4 ayat 34. Mulai kemudian berhubungan sampai belum datang keturunan misalnya, Quran bagaimana cara bersabarnya, Quran surah ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Cara bermohonnya dalam salat, Quran surah ke-3 38 sampai 39. Ketika kemudian mulai punya keturunan, mulailah bermohon pada Allah berlindung, Quran surah ke-3 ayat 36. Mulai disusui bagaimana asinya supaya keluar baik dan pembagian tugasnya baik, Quran surah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun mulai belajar supaya cepat paham, Quran surah 9 ayat 122. Kemudian mulai ditingkatkan lagi supaya dekat dengan Allah, Quran surah ke-13 ayat Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19.
kemudian mulai dia membagi tugas untuk mencari nafkah supaya dapat makanan yang halal, suaminya bergerak, Quran surah kedua 168, supaya rezekinya cepat datang, Quran surah kedua 172, supaya sebelum berangkat rezekinya datang, Quran surah kedua 96, ibunya merawat di rumah tangga supaya masak yang baik, kadang-kadang ada tantangan dari anak berkata dan bagaimana merawatnya, Quran surah 17 ayat 23 sampai 25, kemudian kedua